seorang ulama besar dunia asal Indonesia, Sumatera Barat. Ketika dia tahu ada kegiatan itu, beliau meminta secara khusus kepada kepala sekolah. Dan kata Bu Elvi kepada semua yang hadir ketika itu, kepala sekolah justru heran dan bertanya pada Bu Elvi, mengapa Uni yang minta untuk hadir di acara itu? Karena sepengetahuan kepala sekolah, Bu Elvi itu akan pensiun beberapa bulan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak Firdaus Abi, salam literasi. Ada sebuah kisah yang menarik untuk saya sampaikan pada sanak semua. Suatu ketika, saya diminta oleh Ketua MGMP Bahasa Indonesia Gugus 1 Kabupaten Sijunjung, Bu Nova Agnes, untuk berbagi memberikan materi pelatihan menulis kepada guru bahasa Indonesia di Gugus 1 tersebut. Secara spesifik, materi yang akan diberikan itu adalah bagaimana cara menulis cerpen. Tentu saja ini tantangan bagi saya, karena memberikan materi menulis cerpen kepada guru bahasa Indonesia. Saya memberikan kiat-kiat praktis kepada mereka, dan salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah bagaimana mendapatkan ide, menemukan ide dalam waktu yang singkat. Saya berikan materinya dan saya berikan panduannya secara sederhana. Ternyata memang dalam waktu singkat seperti yang ada dalam ekspektasi saya, semuanya bisa dilahap dengan baik oleh semua guru. Panduan itu saya berikan lebih kurang 30-40 menit. Kemudian semua guru menulis. Ada durasi waktu 2 jam untuk menulis. Selesai menulis, saya tawarkan kepada guru-guru tersebut siapa yang berkenan untuk membacakan naskahnya ke depan. Saya masih ingat, guru pertama yang tampil itu bernama Bu Elvi Suherni. Setelah beliau membacakan naskahnya, semua memberikan dukungan, memberikan aplaus yang sangat luar biasa. Bu Elvi tentu saja dengan semangat dan rasa yang sedikit malu-malu, beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta. Lalu berturut-turut sejumlah guru tampil dan membacakan naskah yang sudah ditulis mereka. Di akhir pertemuan itu, saya kemudian memancing peserta berapa naskah yang kira-kira patut dan pantas untuk dibawa oleh saya kembali ke Padang untuk diproses kepada redaktur sastra apakah naskah ini layak untuk ditampilkan. Saya mencari 2 naskah, kalau bisa lebih, itu yang saya sampaikan. Tapi dari naskah yang banyak itu, naskah Bu Elvi ini, semua sepakat untuk mengusulkan agar naskah Bu Elvi ini ditampilkan di koran tempat saya bekerja. Judulnya Guru Noben. Saya masih ingat betul judulnya, karena suasana ketika Ibu Elvi menyampaikan dibalut suasana kegembiraan, walaupun kisahnya sedikit rada-rada romantis, sedih. Semua merekomendasikan itu. Walaupun sesungguhnya saya sejak naskah itu selesai dibacakan oleh Bu Elvi, saya sudah jatuh hati dengan naskah tersebut. Kemudian naskah lain saya temukan naskah dari Pak Miharja. Naskah itu saya bawa dan saya sampaikan naskah ini akan menarik untuk dimuat. Saat itulah Bu Elvi mengatakan dia merasa bangkit, merasa ada sesuatu seperti darah segar mengalir dalam dirinya, bahwa semangatnya muncul. Karena memang ketika dia tahu ada kegiatan itu,
beliau meminta secara khusus kepada kepala sekolah. Dan kata Bu Elvi kepada semua yang hadir ketika itu, kepala sekolah justru heran dan bertanya pada Bu Elvi, mengapa Uni yang minta untuk hadir di acara itu? Karena sepengetahuan kepala sekolah, Bu Elvi itu akan pensiun beberapa bulan ke depan. Dan itu disadari oleh Bu Elvi, ia memang akan pensiun. Tapi ini yang luar biasa dari Bu Elvi. Dia meminta untuk ikut kegiatan itu sehingga dia akan memanfaatkan sisa-sisa menjelang pensiun untuk bisa memberikan yang lebih baik kepada anak-anaknya. Dan apa yang terjadi? Tekad Bu Elvi itu menjadi semangat bagi beliau untuk tampil pada kegiatan tersebut, untuk memberikan pembuktian pada kegiatan tersebut. Ternyata beliau masih bisa. Naskah beliau saya bawa pulang, lalu kemudian saya serahkan kepada redaktur sastra, dan ternyata redaktur sastra mengatakan memang naskah itu layak untuk dimuat. Setelah naskah itu dimuat, saya kabari Bu Elvi. Tapi beberapa hari kemudian saya dihubungi kembali oleh Bu Elvi. Beliau mengatakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa terjadi di sekolahnya. Apa sesuatu luar biasa yang terjadi itu? Ternyata cerpen Bu Elvi dipajang di mading sekolah oleh kepala sekolah. Kata beliau, langsung kepala sekolah yang menginstruksikan kepada petugas yang mengkoordinir mading itu. Kemudian setelah naskah itu dipajang di sana, di saat upacara Senin, kepala sekolah memberikan wejangan, memberikan sambutan berhubungan dengan bagaimana untuk tetap tumbuh dan menjaga semangat untuk berkreasi. Semangat kreativitas jangan sampai luntur dalam kondisi apapun. Kemudian beliau mencontohkan Bu Elvi bahwa walaupun akan pensiun, Bu Elvi masih bersemangat untuk berada dalam dunia kepenulisan, dan kemudian naskahnya sudah dimuat di media. Itu menjadi naskah pertama di lingkungan sekolah yang dimuat di media massa. Di akhir upacara, Bu Elvi mendapatkan semacam penghargaan khusus dari sekolah bahwa beliau sudah memberikan karya yang luar biasa. Ketika itu pula kepala sekolah meminta kepada beliau agar mau meluangkan waktu tetap bersama anak-anaknya untuk mengelola mading atau untuk lebih meningkatkan kualitas mading ini. Sanggar menulis dibangun di sekolah untuk memperkuat mading yang sudah ada. Walaupun ketika itu madingnya terbit tidak tepat waktu. Tapi kemudian dengan penunjukan langsung itu, Bu Elvi merasakan bahwa dirinya masih seperti masa awal-awal di sekolah dulu. Demikian Nusana Firdaus Abi, sebuah inspirasi dari sekolah yang berada di Kabupaten Sijunjung. Sebelum saya akhiri, saya punya buku bagus. Buku ini ditulis oleh wartawan senior Khairul Jasmi. Beliau sastrawan, budayawan, dan kemudian banyak novel yang sudah ditulis. Menariknya, Khairul Jasmi menulis novel biografi. Kali ini beliau menulis novel biografi Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nama ini kemudian juga dilekatkan sebagai nama di Masjid Raya Sumbar dulu. Dulu ada nama Masjid Raya Sumbar, sekarang nama Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Seorang ulama besar dunia asal Indonesia, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Sampai jumpa.
Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.